Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pangkat rasional dan bentuk akar. Perkenalkan dulu, nama saya Budi Setiawan. Saya mengajar di SMK 1 Belitang Madang Raya di Desa Bangsa Negara. Saya mengajar bidang studi matematika. Kebetulan saya memegang di kelas 10. Untuk semester ini materinya kebetulan tentang pangkat rasional dan bentuk akar. Oke. Di sini ada slide menu, tujuan pembelajaran, materi, soal latihan, profil pembuat, dan daftar pustaka. Kita lanjut ya. Next. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, menghitung bilangan pangkat bulat positif dan negatif. 2. Menghitung bilangan pangkat rasional. Yang ketiga, menentukan bentuk akar. Yang keempat, merasionalkan penyebut. Dan kelima, menentukan persamaan pangkat. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kali ini yang kalian harus pahami dan mudah-mudahan bisa terapkan nantinya. Nah, kita masuk ke materi ya. Boleh dari menu ini juga bisa ya. Jadi saat mengeklik materi nanti muncul di sini materinya. Di materinya itu terbagi ke dalam 9 sub-sub ya. Kita masuk ke sub materi yang pertama, pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif, misalkan A dikali A adalah A kuadrat atau A pangkat 2. A kali A kali A kali A kali A itu adalah A pangkat 5 ya. Dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Maka untuk A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali, maka ditulis menjadi A pangkat N. Pada penulisan A pangkat N, di mana A anggota bilangan bulat dan N anggota bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari berapa? Ayo. Ya, bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya, bilangan natural ya. A disebut basis. Jadi A ini yang dipangkatkan ini itu disebut basis. N disebut eksponen atau pangkatnya. Yang 2, 5, N itu adalah disebut eksponen atau pangkat. Next. Contohnya 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 bisa dituliskan menjadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Dikalikan sebanyak 5 kali. 10 kali 10 100. Ya, 100 kali 10 1000.
1000 kali 10, 10.000. 10.000 kali 10, 100.000 ya. Jadi 10 pangkat 5 itu hasilnya adalah 100.000. Contoh yang kedua, diketahui P sama dengan 3. Nah, jadi variabel ini ya diketahui. P sama dengan 3, Q sama dengan 2, R sama dengan 1. Berapakah nilai dari P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat? Nah, ini sudah diketahui tadi ya. P kuadrat berarti 3 kuadrat. Q kuadrat 2 kuadrat. R kuadrat 1 pangkat 2 ya. Kuadrat itu sama dengan pangkat 2. 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. 1 pangkat 2, 1 kali 1, 1. 9 tambah 4 tambah 1, sama dengan 14. Contoh yang B, 3Q pangkat 3. Berapakah nilainya? 3Q pangkat 3 berarti 3 kali Q. Q-nya 2. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ya. 3 dikali 8 hasilnya 24. Nah, untuk sifat bilangan pangkat rasional yang selanjutnya itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N, ya, maka sama dengan A pangkat M tambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A pangkat M dikurang N. Kalau dikali itu dijumlah pangkatnya, kalau dibagi itu pangkatnya dikurang. Nah, yang ketiga ini A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka menjadi A pangkat M dikali N ya. Dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu adalah dikalikan. Contoh yang pertama, A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Karena dikali, maka pangkatnya dijumlah. 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah A pangkat 5. B pangkat 2 dikali 5. B pangkat 8. 5-nya tetap ya, karena di sini ada angka 1. 1 kali 5 tetap 5. B pangkat 2 dikali B pangkat 8. Kalau dikali tadi dijumlah, 2 ditambah 8 sama dengan 10. 5B pangkat 10. Kemudian yang C, 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6. Nah, kali ya, tinggal jumlahkan saja. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Contoh yang nomor 2, ini tentang pembagian bilangan perpangkat ya. Z pangkat 3 dibagi Z pangkat 2. Kalau dibagi tadi dikurang ya, 3 dikurang 2, 1. Pangkat 1 biasanya tidak dituliskan. Yang B, 8B pangkat 5 dibagi 2B. Nah, jadi koefisien atau angka yang melekat pada variabel ini itu dibagi dulu. 8 dibagi 2 sama dengan 4. B pangkat 5 dibagi B, berarti 5 dikurang 1. Di sini ada angka pangkat yang tidak dituliskan ya. 5 dikurang 1 jadinya adalah pangkat 4. 2D pangkat 2 dibagi 2D pangkat 2 ya. 2 dibagi 2, 1. D pangkat 2 dibagi D pangkat 2 sama dengan 1 seharusnya ini ya. Oke, nanti saya rubah ya.
Contoh yang ketiga, Y, ini tentang bilangan berpangkat dipangkatkan lagi ya. Y pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi Y pangkat 6. Z pangkat 3 dipangkat 5 sama dengan Z pangkat 3 kali 5, 15. X pangkat 4 dipangkatkan lagi 4. Jadi X pangkat 4 kali 4, 16. Next. Pangkat bulat negatif dan pangkat 0. Pengertian dari A pangkat 0. Untuk setiap A bilangan bulat yang tidak 0 ya, yang tidak 0 ya. Karena 0 dipangkatkan berapapun itu tak terdefinisi. Atau 0 ya. 0 pangkat 0, 0 pangkat 0 ya tak terdefinisi ya. Kalau 0 pangkat 1 ya 0, 0 pangkat 2 0 ya. Yang penting dia setiap A bilangan bulat yang tidak 0. Kita artikan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi yang pangkat 0 yang setiap bilangan bulat yang tidak 0 kalau dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Pengertian dari A pangkat min N. Nah, A pangkat N ini kita pakai di sini ya. A pangkat N dikali A pangkat negatif N itu sama dengan, kalau kali tadi di jumlah ya, A pangkat N ditambah min N. N ditambah min N itu dituliskan sama dengan N dikurang N. N dikurang N itu 0. Ya. Bilangan kalau dikurangkan dengan bilangannya sendiri itu hasilnya adalah 0. A pangkat 0 itu 1 dari pengertian yang pertama tadi. Maka A pangkat ini ya, dari sini ya, A pangkat min N nih itu sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Ini pengertian dari A pangkat min N. Jadi kalau pangkatnya negatif itu kebalikan atau inverse dari pangkat positifnya. Itu aja ya. Contoh. Berapakah nilai dari A pangkat 0? A pangkat 0 ya 1. 10 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0, 1. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kecuali bilangan itu adalah 0. 3 pangkat min 2. Berarti dia 1 per 3 pangkat 2. Kebalikannya saja. Pangkat negatif itu sama dengan kebalikan atau inverse dari pangkat positifnya. 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3. 1 per 9. 2 pangkat min 1. Berarti 1 per 2 pangkat 1. Sama dengan 1 per 2. 10 pangkat min 2. Berarti 1 per 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 10 kali 10. 100. Jadi 1 per 100. Sekarang perhatikan untuk 2x kuadrat ditambah 1 sama dengan 5. Maka dihasilkan x-nya itu kurang plus minus akar 2. Ya, dengan akar 2 bukan bilangan rasional karena tidak dapat dinyatakan dengan P per Q ya. Bilangan dengan P dan Q bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Ini disebut bilangan irasional ya. Jadi bilangan irasional itu tidak bisa dinyatakan seperti ini. Tidak bisa dinyatakan P per Q. Tidak bisa dinyatakan misal 1 per 2, 1 per 4, 2 per 5 itu nggak bisa. Itu yang dinamakan bilangan irasional. Pangkat, pecahan, dan akar. 1. Menyebutkan contoh bilangan rasional dan irasional. Nah ini ya. Contoh yang pertama, 2x dikurang 10 sama dengan 4. Hasilnya x-nya itu adalah
7. 7 bilangan bulat positif atau bilangan rasional. 4x ditambah 12 sama dengan 4. Hasilnya x sama dengan min 2. Kok min 2, Pak? Ya, begini caranya. 4x ditambah 12 sama dengan 4. Jadi 4x, 4 dikurang 12. Ya. Kita coba pasang dulu. Ya. Jadi 4x ditambah 12 sama dengan 4 ya. Jadi 4x itu sama dengan 4 dikurang 12. Jadi 12-nya itu pindah ke kanan, pindah ruas jadi min. 4x sama dengan 4 dikurang 12 itu adalah min 8. X sama dengan min 8 dibagi 4 sama dengan min 2 ya. Asal mulanya ditemukan X-nya itu min 2. Jadi min 2 itu bilangan bulat negatif. Itu ya. Hasil nilai 7 ya, min 2 setengah yang dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q dengan P dan Q bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Jadi angka-angka itu disebut bilangan rasional. Misalkan X sama dengan 7. 7 itu bisa dibuat 14/2 ya. Bisa juga 7 itu dibuat berapa? Misalkan 35/5. Jadi semua bilangan jika bisa dinyatakan dengan P per Q itu dinamakan bilangan rasional. Contohnya tadi min 2 ya. Min 2 bisa min 4 dibagi 2 ya. Bisa min 30/15 ya. Ini min 2 juga bilangan rasional. Oke. Memahami pengertian bentuk akar. Contoh, akar 2, akar 0,35, akar pangkat 3 dari 4, dan seterusnya.
adanya tanda akar belum tentu merupakan bilangan tersebut adalah bentuk akar. Misalkan akar 100. Akar 100 itu bukan bentuk akar, karena akar 100 itu nilainya 10. Nah, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Sebab ini 8 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat 3. Ya, ini pangkatnya sama akarnya sama, berarti ya 2 pangkat 3 per 3, 2 pangkat 1, hasilnya 2. 2 ini bukan bentuk akar ya. Jadi akar 100, akar pangkat 3 dari 8 itu termasuk bilangan rasional. Dia bukan bentuk akar, gitu simpelnya ya. Selanjutnya, bagaimana mengubah bilangan dengan pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Pengertian dari A pangkat setengah. A pangkat setengah dikali A pangkat setengah. Kalau kali tadi dijumlah ya. Jadi A pangkat setengah tambah setengah. Setengah tambah setengah 1 ya, punya setengah hektar tambah setengah hektar ya, jadinya 1 hektar gitu ya. A pangkat 1 ya, bilangan berapapun kalau dipangkatkan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Dengan demikian, arti dari A pangkat 1/n itu adalah A pangkat 1/n itu adalah akar pangkat n dari A, gitu ya. Kalau n-nya ini 3, berarti A pangkat 1/3 gitu ya. Kalau nggak tertulis, itu berarti dia n-nya 2. Kalau gitu ya. Oke, next. A pangkat M per N. Nah, bentuk akarnya seperti ini. A pangkat M, akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, contoh. Hitunglah 2 pangkat 3 per 2 bila, nah, ini hanya dimisalkan ya, karena setiap bilangan irasional itu komanya itu tak terhingga. Untuk mempermudah penghitungan itu dimisalkan bila akar 2-nya itu nilainya 1,414. Jawab. 2 pangkat 3 per 2. Nah, 3 per 2 ini kan 1,5 ya. 3 dibagi 2 itu 1,5. Jadi 2 pangkat 1 ditambah setengah. 2 pangkat 1 itu 2 dikali ya. Kalau pangkatnya ditambah berarti dia dikali. 2 pangkat setengah. 2 tetap 2. 2 pangkat setengah itu ya akar 2. Tuh. Akar 2. Berarti ya 2 dikali 1,414 hasilnya adalah 2,828. Selanjutnya menyederhanakan bentuk akar. Coba kalian gunakan kalkulator untuk menghitung akar 2 dikali akar 8. Ketik 2 akar, berapa nilainya, kemudian kali 8 akar. Maka akan didapat di layar kalkulator kalian itu adalah hasilnya 4. Hal itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Akar 2 dikali akar 8 ya, sama dengan akar 2 dikali akar 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3, akar 2 pangkat 3 jadi 2. Nah, di sini ada 2 pangkat 2-nya. Karena 2 pangkat 3 ini dijabarkan itu 2 pangkat 2 dikali 2. 2 pangkat 2 diakarkan ya 2. Yang satunya tetap ya akar 2. Ya akar 2 dikali akar 2 berarti akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Itu ya. Jadi dapat disimpulkan
akar A dikali akar B itu sama dengan akar A dikali B. Dan akar A dibagi akar B itu sama dengan akar A dibagi B. Misalkan akar 20. Cari yang bisa diakarkan. 20 itu kan kemungkinannya ya 1 kali 20. Tapi 1 dan 20 nggak bisa diakarkan. 2 kali 10. 2 dan 10 nggak bisa diakarkan. 4 kali 5. 4-nya kan bisa diakarkan. Akar 4 itu 2. Akar 5 tetap akar 5. Begitu ya. Operasi aljabar pada bentuk akar. Yang pertama, menjumlahkan dan mengurangi. Contoh, 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Sama akarnya ini ya, tinggal jumlahkan saja kalau ininya sama. 2 tambah 4, 6 akar 3. 5 akar 2 dikurang 2 akar 2, akarnya sama, tinggal kurangi koefisiennya. 5 dikurangi 2, 3. Jadi 3 akar 2. Sekarang bagaimana kalau hasil kali? Nah, contoh, akar 2 dikali dalam kurung 3 ditambah akar 2. Kalikan satu persatu ya. 2 ini kalikan dengan ini, akar 2 kali 3 ya, jadinya 3 akar 2 nih. Kemudian akar 2 dikali akar 2, akar 4 ya, kalikan akar 2 kali akar 3, ini 3 akar 2, akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. 3 akar 2 tetap 3 akar 2, ini ya tetap. Nah, akar 4 itu hasilnya 2. Itu ya, jadi hasilnya adalah 3 akar 2 plus 2. Atau boleh dibalik menjadi 2. Nah, contoh yang B sama. 3 akar 3 kali akar 2, akar 6 ya. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 6 tetap akar 6, akar 9, 3. Tuh. Yang ketiga, sifat operasi aljabar dalam bentuk akar. Sifat komutatif pada perkalian dan penjumlahan. Contoh, akar 2 ditambah akar 3 itu sama dengan akar 3 tambah akar 2 ya. Bolak-balik itu sama nilainya. Dalam penjumlahan itu bersifat komutatif. Nah, dalam perkalian apakah sama? Akar 5 dikali akar 7, akar 35 ya. Akar 7 kali akar 5 sama akar 35. Berarti dia berlaku juga sifat komutatif pada perkalian. Sifat asosiatif. Contoh, akar 2 ditambah dalam kurung akar 3 tambah akar 5. Sama ya ini. Dijumlahkan juga sama. Akar 2 tambah akar 3 kurung tambah baru di ini tambah nih seharusnya. Akar 2 dikali oh iya ini ditambah, ini dikali. Nanti saya benarkan ya PowerPoint-nya. Yang ketiga, sifat distributif terhadap penjumlahan. Contoh ya. Akar 2 ditambah dikali dalam kurung ini. Berarti ya dikalikan aja satu-satu.
akar 2 kali akar 3 tambah akar 2 kali akar 5 ya, ditambah akar 2 dikali akar 11 ya, akar 2 kali akar 3 akar 2 kali akar 5 apa ya, tambah akar 2 dikali akar 11. Merasionalkan penyebut. 1 perkalian 2 bilangan bertanda akar. Akar A dikalikan dengan plus minus dari akar A. Itu ya. Kalau A plus akar B kalikan dengan faktor A min akar B atau min A plus akar B. Akar A ditambah akar B dikalikan dengan akar A min akar B atau min A tambah akar B. A akar B ditambah C akar D dikalikan dengan A akar B dikurang C akar D atau min A akar B ditambah C akar D. Merasionalkan penyebut suatu pecahan bilangan bertanda akar. Nah, contohnya nih ya, 1 per akar 2 ya. Ya, bagaimana penyebutnya ini hilang akarnya, ya dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Kalau ini akar 2 ya kalikan akar 2, akar 2 akar 2 ya. 1 kali akar 2. Karena akar 2 ya, 1 kali akar 2 itu 1 akar 2 dikali akar 2 itu 2. Ini ada yang hilang, nanti saya benarkan. Contoh yang kedua, 2 dibagi 4 per 4 plus akar 11. Ini plus ya, supaya dia rasional dikalikan dengan minnya. 4 plus akar 11 kali 4 min akar 11. Atasnya juga kalikan juga ya. Karena ini kan 1. 2 dikali 4, 8. 2 dikali min 11. Nah ya. Nah ini 2 dikali 4 min akar 11. Yang ini 4 kali 4, 16. Akar 11 kali akar 11. Akar 11 dikali min akar 11 itu min 11. Jadinya kan 16 dikurang 11, 5 ya. Jadi 2 per 5 dikali 4 min akar 11. Ini cukup, mau dikalikan lagi boleh ya. Kalau mau dikalikan ya 2 kali 4, 8. 8 per 5 dikurang 2 per 5 akar 11. Pangkat pecahan. Mana tadi? Pangkat pecahan. Pangkat pecahan ya. Nah, definisinya. Bila A, B anggota bilangan real dan N lebih besar atau sama dengan 2, N itu bilangan asli, sehingga dipenuhi A pangkat N dikurangi B, dikatakan agar pangkat N dari B dan ditulis A sama dengan akar pangkat N dari B jika dan hanya jika A pangkat N dikurang B. Untuk lebih jelasnya ke contoh saja ya. 2 adalah B akar pangkat 2 dari 4. Sebab 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Oh, ini sama dengan ini ya. Nanti saya rubah. Demikian pula dengan min 2 pangkat 3 itu sama dengan min 8. Berarti bahwa min 2 adalah akar pangkat 3 dari min 8. Ini ditulis sama dengan akar pangkat 3 dari min 8 sama dengan min 2.
Itu ya. Akar pangkat 4 dikurangi 2, 0 ya. Oke, sama dengan akar pangkat 4 sama dengan 2. Akar pangkat 3 dari min 27 itu sama dengan min 3. Selanjutnya, sifat-sifat umum yang berlaku pada operasi bilangan dengan pangkat komutatif ya. X pangkat B per Q tambah X per S itu bisa dibolak balik ya. Nih ya. Ininya di sini, ininya di sini, dibolak balik bisa. Asosiatif, ini tambah ini dibalik ya. Yang dikurung sebelah sini. Jika di perkalian juga bisa. Ini yang dikurungkan sebelah sini ya. Sekarang yang dikurung sebelah sini, ini asosiatif. Distributif. Ini kali dalam kurung. Jadi dikalikan satu-satu. Ini kali ini ditambah ini kali ini. Itu sifat distributif. Mengubah bilangan dengan pangkat negatif menjadi bilangan dengan pangkat positif. Ini pangkat negatif tadi ya. Jadi kalau pangkat negatif itu adalah kebalikan dari pangkat positifnya dengan syarat A tidak sama dengan 0. Sejalan dengan itu maka berlaku A pangkat min A per B sama kebalikannya ya 1 per A pangkat A per B atau 1 per A pangkat min A per B sama dengan A pangkat A per B. Ini ada yang salah, nanti saya rubah lah ya. Langsung ke contoh. 81 dipangkatkan dengan min 3 per 4. Nah, tinggal dibalik ya, 1 per 81 pangkat 3 per 4. Ya, 81 ini kan, nah, ini dibuat akar ya, akar pangkat 4 dari 81 pangkat 3. 81 ini dirubah menjadi 3 pangkat 4. Jadi kalau pangkat sama akarnya sama itu berarti sama dengan 3. 3 pangkat 3 27. 1 per 27. Jadi 81 pangkat min 3 per 4 itu hasilnya adalah 1 per 27. Itu ya. Persamaan eksponen atau persamaan berpangkat. Hitunglah nilai X yang memenuhi persamaan 5 pangkat 2X itu sama dengan akar 5 per 5. Jadi kalau persamaan eksponen ini samakan dulu absisnya, basisnya ya. Kalau 5 ya di sini buat 5. Nanti pangkatnya itu yang sama ya. 5 pangkat 2X sama dengan akar 5 per 5. 5 pangkat 2X sama dengan akar 5 ini jadi 5 pangkat setengah per 5. 5 ini kan 5 pangkat 1 ya. Nah, setengah dikurangi 1 itu sama dengan min setengah seharusnya ini. Jadi kan 5-nya sudah sama, jadi 2X sama dengan min setengah. Nah, 2X sama dengan min setengah. X sama dengan min setengah dibagi 2 sama dengan min seperempat.
Pada bagian terdahulu telah kita bahas bilangan rasional dan irasional. Ada ungkapan baru tentang bilangan rasional yang akan dijelaskan suatu teorema. Pecahan desimal yang berakhir atau kalau bentuk desimal itu periodik, maka bilangan itu adalah suatu bilangan rasional. Sebaliknya, pecahan desimal yang tidak berakhir atau tidak periodik itu adalah bilangan irasional. Itu akan dibahas lebih lanjut ya. Jumlah atau selisih antara bilangan rasional dan bilangan rasional hasilnya bilangan irasional. Contohnya, Q itu bilangan rasional ditambah bilangan irasional, maka hasilnya bilangan irasional. Contohnya ya, 2 ditambah akar 2. Hasilnya berapa? Akar 2 misalnya 1,444 panjang ya, maka bilangan hasil penjumlahan itu tetap bilangan irasional. Hasil kali bilangan rasional dan bilangan rasional juga hasilnya adalah bilangan irasional. 2 dikali akar 2, ya hasilnya tetap bilangan irasional. Itu contohnya. Rangkumannya ini ya. Silahkan dibaca. A pangkat M dikali A pangkat N itu pangkatnya dijumlah. A pangkat M dibagi A pangkat N, kalau dibagi pangkatnya dikurang. A pangkat M pangkatkan lagi N, kalau pangkat dipangkatkan lagi hasilnya adalah pangkatnya dikali. Dalam kurung A kali B dipangkat N, maka yang di dalam kurung ini dipangkatkan satu-satu. A pangkat N dikali B pangkat N. A pangkat 0 hasilnya 1. Dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0. Karena kalau A-nya 0 itu tak terdefinisi ya. A per B pangkat N. Nah, ini dipangkatkan satu-satu juga. A pangkat N dibagi B pangkat N. B-nya nggak boleh 0. Karena bilangan kalau dibagi 0 itu juga tak terdefinisi. A per B pangkat negatif N. Nah, ini kebalikannya. Jadi B per A pangkat N. A pangkat negatif N. Kebalikannya juga 1 per A pangkat N. Soal latihan ya. Ini soal latihannya. Nanti kalian kerjakan. Ada 7 soal ini. Profil saya. Saya ambil materinya dari buku ini. Kalau saya ngajar di SMK, tapi saya ngambil bukunya karena di silabus sama ya, materinya tentang itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Oke, selesai.